Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sehat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam jumpa dengan sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada. Senang sekali saya Iman Zumrotun dapat menjumpai sahabat religi yang pada sore hari ini dapat bergabung melalui channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada acara Talkshow Ramadan 1444 Hijriah dengan tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas sebuah topik implementasi kurikulum merdeka di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Untuk membahas topik tersebut telah hadir di tengah-tengah kita bersama saya Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Ahmad Musyadat SPDI MSI. Kita sapa beliau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatnya Bapaknya? Alhamdulillah sehat. Bisa kita mulai perbincangan sore hari ini Bapak? Insya Allah siap. Berkaitan dengan topik kita tadi yaitu implementasi kurikulum merdeka di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, maka pertanyaan timbul, bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, puji syukur marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas terkait dengan topik kita pada kesempatan sore hari ini, tidak lupa kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam, terutama sahabat religi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 1444 Hijriah. Semoga puasa tahun ini betul-betul bisa membuahkan untuk kita semuanya meningkatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sahabat religi yang kami hormati, bahwa terkait dengan topik kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bahwasanya kita tahu namanya kurikulum itu adalah sebuah dinamisasi untuk kemudian mengadopsi perubahan-perubahan yang ada seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ketika zaman berubah, maka kurikulum juga harus menyesuaikan terkait dengan perubahan zaman tersebut. Termasuk di Kementerian Agama yang saat sekarang ini kita sedang mengikuti dan mengembangkan implementasi kurikulum merdeka untuk Kementerian Agama. Kebetulan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul kita sesuai dengan aturan dan juknis PMA nomor 347 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Agama. Di situ menyatakan bahwa terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di madrasah untuk tahun ini bersifat opsional. Artinya madrasah masih bisa memilih antara menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, tahapan-tahapan yang harus kemudian disiapkan oleh madrasah sudah tertulis dan sudah ada di dalam PMA 347 tahun 2022 tersebut. Oleh karena itu, di Kementerian Agama Kabupaten Bantul kemudian menyiapkan madrasah untuk kemudian menyongsong dan juga melaksanakan kurikulum merdeka. Walaupun bersifat opsional, tapi kita kemudian mendorong pada seluruh madrasah untuk bisa kemudian tahun ini ikut melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Dengan harapan nanti ketika kita sudah implementasi kurikulum merdeka itu menjadi nilai lebih bagi madrasah, terutama juga akan menarik daya
daya tarik orang tua siswa untuk kemudian memasukkan putra-putrinya di Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya. Okay. Selanjutnya Bapak mungkin bisa dijelaskan di sini bagaimana mekanisme pelaksanaan IKM di madrasah. Okay. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di madrasah, itu ada beberapa hal atau ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh madrasah. Di antaranya bahwa madrasah kemudian harus secara mandiri mengikuti melaksanakan kegiatan seperti BIMTEK, sosialisasi terkait dengan kurikulum merdeka. Kebetulan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul kita sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan sosialisasi. Yang pertama kita kerjasama dengan Universitas Pendidikan Yogyakarta UPY. Kita libatkan seluruh kepala madrasah dan juga seluruh wakakurikulum untuk mendapatkan sosialisasi dan pencerahan terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian juga yang kedua kita juga melaksanakan secara luring daring implementasi kurikulum merdeka tersebut kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yaitu HAFEK yang kemarin sudah kita laksanakan bersama-sama dengan harapan ketika madrasah sudah banyak referensi terkait dengan kurikulum merdeka yang ada di madrasah, itu mereka akan lebih siap dan lebih mantap dalam rangka menyambut kurikulum merdeka di madrasah. Selain itu, madrasah juga banyak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan secara nasional oleh Kementerian Agama Pusat maupun Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang itu kemarin alhamdulillah dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan itu mendorong madrasah untuk kemudian siap melaksanakan IKM di madrasah. Kemudian yang kedua, madrasah kemudian memohon atau meminta surat permohonan ke Kementerian Agama lewat Seksi Dikmat untuk implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, madrasah harus mengisi di aplikasi PDUM yang ada di aplikasi EMIS terkait dengan data-data yang harus disiapkan oleh madrasah dalam rangka untuk kesiapan kurikulum merdeka di madrasah. Nah, setelah madrasah kemudian mengisi aplikasi PDUM, kemudian nanti Kementerian Agama memberikan rekomendasi ke Kanwil Kemenak DIY, kemudian Kanwil Kemenak DIY kemudian memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat, sehingga nanti akan muncul SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sudah muncul SK dari Kementerian Agama terkait dengan madrasah pelaksana IKM tersebut. Alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Bapak, tapi kita tahan dulu untuk jeda sejenak. Siap. Sahabat religi yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita kembali dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Musadat. Bapak, terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di madrasah tadi, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh madrasah? Jadi, seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi, madrasah kemudian harus mempersiapkan diri dalam rangka untuk implementasi kurikulum merdeka. Tadi sudah kita sampaikan sosialisasi, implementasi, kemudian juga BIMTEK dan sebagainya. Selain itu kemudian madrasah harus mengunduh materi-materi yang ada di aplikasi Sikurma Kementerian Agama.id, yang dimana di situ sudah banyak sekali bahan-bahan materi yang nanti akan menjadi bahan pokok terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang ada di madrasah. Di antaranya adalah ada KMA 347, kemudian SK Dirjen Pendis, kemudian juga ada contoh-contoh CPATP dan sebagainya, kemudian ada contoh kurikulum operasional madrasah,
kemudian ada panduan terkait dengan kurikulum merdeka yang ada di madrasah. Insya Allah nanti kalau madrasah kemudian sudah membuka di laman tersebut, nanti madrasah sudah akan bisa kemudian mendownload dan juga nanti dijadikan sebagai bahan referensi madrasah dalam melaksanakan kurikulum merdeka di madrasah. Kita harapkan Bapak Ibu Guru kemudian sekarang harus aktif membuka website Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama Sikurma tersebut, untuk kemudian dipersiapkan agar nanti pada tahun 2023, tahun pelajaran 2023 ini, madrasah pelaksana IKM itu betul-betul siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Dan insya Allah dengan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan di madrasah ini nanti harapannya Bapak Ibu Guru akan lebih siap, kemudian juga siswa akan lebih senang, lebih bahagia terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka ini, karena di situ di kurikulum merdeka itu intinya adalah pengembangan potensi siswa, di mana mungkin ke depan siswa itu kemudian harus dikembangkan potensinya secara individu. Orang itu bisa eksis, bisa menjadi hebat sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Jadi kemudian ketika potensi yang ada di siswa itu kemudian dikembangkan, ada akademik, non akademik, nanti akan memunculkan prestasi-prestasi yang terbaik yang ada di madrasah, terutama di Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak, untuk realitas saat ini, kira-kira ada berapa persen madrasah yang sudah menjadi peserta IKM di Kementerian Agama Kabupaten Bantul? Oke. Terima kasih Bunda, sahabat religi yang kami hormati, bahwa di awal kita memang banyak sekali mendorong kepada madrasah melalui berbagai kegiatan untuk kemudian melaksanakan IKM ini. Yang pertama kita kemudian mencoba melaksanakan survei melalui Google Form. Alhamdulillah di situ madrasah kemudian yang ada 75% madrasah siap implementasi kurikulum merdeka. Tapi kemudian karena tahapannya tadi yang sudah kami jelaskan, harus upload, kemudian melalui SK Dirjen Pendis, maka yang lolos dari madrasah Bantul ini sekitar 50% untuk implementasi kurikulum merdeka. Dan SK sudah ada, sudah disampaikan madrasah yang mana yang kemudian implementasi kurikulum merdeka. Semoga tahun ini lebih sukses dan tahun depannya lagi semua madrasah sudah implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih. Oke. Berarti untuk tahap awal ya Pak ya sudah 50%. Berarti 50%. Itu sudah dikatakan cukup baik dan baik mungkin. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Oke. Baik Bapak, mengingat waktu sudah cukup untuk perbincangan kali ini, dan terima kasih atas penjelasannya terkait dengan IKM di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Semoga bermanfaat dan ke depan madrasah di Kabupaten Bantul bisa melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan lancar dan menjadikan madrasah itu akan semakin mandiri dan berprestasi. Amin, amin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita akhiri perjumpaan pada sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersyukur, serta amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.